Selamat malam Mas Satria. Oke, cek. Selamat malam Mbak Dita. Suara saya masuk nggak Mbak? Cek, Suaranya masuk tapi nggak clear Mas. cek, cek, cek. Ini nggak masuk. Oke, kita mulai untuk sesi malam ini. Semoga nanti eh, bisa lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Mas Satria. Oke, selamat malam Mbak Dita. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita lanjut untuk serangkaian kegiatan pelatihan digital marketing. Ini masuk ke pertemuan ketiga Mas Satria. Kemarin teman-teman sudah mengikuti pelatihan untuk materi product knowledge. Kemudian hari kedua kemarin analisa digital dengan Mas Yusuf, kemudian dengan Mas Joko. Untuk hari ini materinya yaitu website marketing. Kemarin teman-teman waktu sosialisasi sudah dihimbau untuk menyiapkan akun WordPress seperti itu, Mas. Eh, Oke, sebelum memulai kegiatan, mari kita baca basmalah bersama untuk semoga kegiatan dapat berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga Mas Satria untuk deadline penugasan. Teman-teman kemarin sudah dihimbau untuk mengumpulkan tugas paling lambat 4 jam sebelum sesi berikutnya. Jadi karena sesi berikutnya adalah besok juga jam setengah 7, untuk deadline-nya besok setengah 3, tugas dari website marketing harapannya sudah dikumpulkan di Google Classroom seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk Mas Satria. Kemudian teman-teman nanti jika ada kesulitan atau kendala bisa raise hand, kemudian open mic, open cam, atau melalui chat box agar nanti bisa langsung ditanggapi oleh Mas Satria seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa langsung ke sesi pelatihan. Monggo Mas Satria, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, baik Mbak Dita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Satria Haji untuk mentor di website dan juga di konten ya. Jadi nanti jadwal dengan saya di selain di malam hari ini ada di hari Senin malam ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai website dulu ya. Ini saya poinnya dulu ya. Poin dari pelatihan hari ini yaitu adalah rekan-rekan bisa mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas yang di classroom untuk yang dioptimasi bisnis. Sebentar, saya share dulu. Nah, goalnya bisa menyelesaikan tugas ya untuk yang di soal optimasi bisnis. Kemudian untuk yang di soal nomor satu ya. Jadi poinnya yaitu ada di pelatihan hari ini, di mana rekan-rekan nanti diminta untuk membuat 3 halaman pada website. 3 halaman di sini maksudnya yaitu adalah 3 halaman artikel ya. Jadi nanti rekan-rekan goalnya yaitu membuat 3 halaman artikel di mana setiap artikelnya nanti itu ada kata kuncinya ya. Ada kata kunci yang ditanamkan ke dalam artikel tersebut. Kata kuncinya yaitu adalah sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Jadi ada masing-masing artikel nanti di dalamnya ada 2 kata kunci tadi ya. Jadi masing-masing artikelnya ada dua kata kunci. Dengan kriteria konten menarik ya. Konten menarik ini baik dari isi kontennya juga mungkin termasuk di gambarnya ya. Jadi nanti biar nggak membosankan. Biasanya sebuah konten artikel itu kalau cuma berupa tulisan aja kalau orang baca bosan kan. Nah, mungkin kita nanti bisa tambahi juga di dalam konten artikel tersebut, kita tambahi gambar di situ ya. Nah, kemudian lolos plagiarisme. Jadi untuk artikel yang kita buat nanti harus lolos plagiarisme ya. Ada banyak tool nanti akan saya tunjukkan sekalian. Terus juga artikelnya itu harus sesuai dengan kaidah AIDA
ya. Kaidah AIDA itu apa ya? Ini gambaran sekilas. AIDA itu adalah attention, A-nya, E-nya, I-nya interest, D-nya desire, A-nya action ya. Nah, itu nanti ada di materi konten sebenarnya untuk yang AIDA ini ya. Dimana setiap artikel ya itu nanti harus ada sesuai dengan kaidah AIDA. Nah, kemudian juga ada backlink ya. Backlink ke website utama LSPTD dan dalam artikelnya tadi minimal 100 kata ya. Jadi goalnya nanti untuk menyelesaikan tugas yang di sini. Nah, kemarin sudah sampaikan sama Mbak Dita juga untuk menyiapkan akun WordPress ya. Jadi nanti kita bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan rekan-rekan belum memiliki akun WordPress, itu kalau nggak salah sudah di-share di materi yang ada di mana? Di website kita ya, yang untuk membuat WordPress ya, membuat akun WordPress-nya. Jadi nanti di situ akan saya nggak akan banyak saya bahas ya untuk yang membuat akun websitenya. Oke, sebentar. Langsung aja kita akan ke materi. Ini materi sedikit ya. Jadi ya, terutama kita akan hari ini kita bahas website. Apa sih itu website ya? Harganya membuat website itu berapa? Terus persiapan apa saja yang kira-kira dibutuhkan ya untuk membangun sebuah website tadi. Ya. Terus kemudian praktek membuat website. Jadi untuk praktek ini bisa kita skip ya. Ya ini materi sedikit aja. Ya. Dalam dunia marketing itu dikenal dengan dua metode ya. Yang pertama yaitu adalah tradisional marketing, yang kedua adalah digital marketing. Tradisional marketing itu adalah teknik market atau teknik penjualan, teknik pemasaran dengan metode lama ya, baik itu berupa sebar brosur, secara door to door, tatap muka dan sebagainya, itu adalah teknik marketing lama ya. Dan yang baru yaitu adalah teknik digital ya, yaitu digital marketing. Digital marketing sendiri dibagi lagi menjadi dua ya. Yang satu non internet, yang satunya berbasis internet. Kalau yang non internet contohnya itu ada TV ya, ada radio, ya, kemudian ada billboard digital ya, yang TV besar yang kita mungkin bisa lihat di depan mall atau di jalan ya, yang sudah berbasis menggunakan TV layar lebar seperti itu. Nah, itu adalah billboard digital. Kemudian yang berbasis internet yaitu ada website beserta SEO-nya, kemudian ada email marketing, ada sosial media, ada marketplace ya. Jadi yang sebenarnya sama-sama digital dengan yang atas, cuman yang di bawah itu dia berbasisnya menggunakan akses internet seperti itu. Nah, kapan sih saatnya kita membuat website itu ya? Ada banyak alasan seseorang itu membangun sebuah website ya. Pengen targetnya menjadi lebih luas nih, ingin meningkatkan pelayanan ya. Jadi misalkan kita ingin nge-share nih beberapa manfaat atau tips ya, atau apa saja yang mengenai produk kita nih, biar orang semakin tahu, biar seorang lebih percaya dengan produk kita ya. Menganalisa customer itu juga bisa. Oh, website saya itu pengunjungnya dari daerah mana saja. Oh, berarti kita bisa lihat nih, oh ternyata peminatnya di daerah itu dia lebih tinggi ya. Terus juga kita juga bisa memanfaatkan website kita untuk iklan ya, kita iklankan sehingga nanti akan tampil di pencarian Google ya, atau mungkin di medsos dan sebagainya. Tapi yang paling utama yaitu adalah ketika kita ingin meningkatkan kredibilitas ya. Jadi sebuah produk kalau misalkan belum ada websitenya, itu bisa saja nanti orang itu masih nggak percaya ya, karena dianggap kurang kredibel ya. Hampir semua produk yang sudah go nasional itu rata-rata mereka punya websitenya sendiri-sendiri. Pepsodent ya, terus mungkin ada Sunlight ya, terus kemudian apalagi itu mereka punya websitenya ya. Terus kalau baik sepeda tuh kayak Polygon ya, itu juga ada websitenya sendiri. Nah, dengan adanya website ini seakan-akan produk yang tadi orang belum kenal itu bisa menjadi dia punya website nih ya, wah ini pasti produknya bagus ya. Kenapa bisa meningkatkan kredibilitas? Karena website itu sendiri nggak semua orang bisa buat ya, biasanya karena dia juga masuknya ke premium, dimana setiap bulannya ya kita juga harus mengeluarkan dana sehingga website itu bisa terus online seperti itu. Nah, di dalam website ada 3 komponen penting di situ ya, ada domain, hosting, dan konten. Domain itu adalah nama unik yang menjadi identitas ya. Domain ini kalau bahasa lainnya yaitu adalah alamat dari sebuah website. Domain karena dia adalah alamat, maka nggak mungkin ada alamat yang sama ya. Kalau alamatnya sama udah pasti nanti bisa menjadi
bingung orang ya, loh ini kok alamatnya di sini ada dua, ini yang mana ya. Nah, domain ini benar-benar unik. Jadi ketika salah satu website sudah menggunakan domain tersebut, maka kita nggak mungkin bisa mendaftarkan website dengan domain yang sama atau dengan alamat yang sama. Contohnya YouTube ya, youtube.com itu sudah dipakai. Kita mau mendaftarkan website dengan nama domain yang sama, misalkan youtube.com, ya kita nggak akan bisa. Ya, jadi domain itu adalah benar-benar sesuatu yang unik ya, ya sebagai identitas mengenai website kita tadi. Ya, kemudian selain domain itu ada hosting. Ya, hosting ini adalah servernya, tempat penyimpanan dari data, semua data yang ada di dalam website kita, baik itu file apa berupa websitenya ya, file websitenya, kemudian isi di dalamnya website, misalkan ada gambar, ada artikel, terus ada lagi mungkin ada audio ya, dan macam-macam mungkin sampai video ya, itu disimpannya di mana ya? Disimpannya di dalam hosting. Ya, jadi hosting ini lebih mirip penyimpanannya sih, ibaratnya kayak komputer servernya ya, gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah konten. Konten itu adalah isinya dari sebuah website, baik berupa teks artikel, gambar ya, atau mungkin video. Nah, semua yang ada di dalam website itu adalah kontennya. Ya. Semisalkan kita membangun website kurang tiga komponen ini ada satu saja yang kurang, maka website kita tidak akan optimal ya. Kita sudah bikin daftarin domain, kita sudah sewa hosting tapi nggak ada isinya. Ya orang mau ngunjungin buat apa ya. Terus misalkan kita sudah punya hosting, kita sudah punya konten tapi domainnya kita belum daftarkan, ya orang mau mengunjungi website kita dengan cara apa ya. Nah, jadi tiga komponen ini adalah salah satu saling terkait sehingga tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, ibarat kata kalau sebuah website itu kayak kita mengunjungi rumah teman kita ya. Oh, rumahnya di mana sih alamatnya? Oh, domainnya di mana ya. Jadi kita kunjungi nih alamatnya yang kita tuju tadi di jalan apa, misalkan seperti itu. Kita kunjungi dulu alamatnya. Ya. Setelah alamatnya sudah ketemu, nah kemudian kita lihat nih, oh di dalam pagarnya ya, di dalam pagarnya itu ada bangunan, ada rumahnya di situ kelihatan, kemudian di depannya ada taman kecil ya, ada sofa di terasnya dan sebagainya. Nah, itu adalah hostingnya. Jadi yang tersimpan di dalam sebuah blok rumah itu tadi, itu adalah hostingnya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam rumah tadi, masuk ke halamannya tadi, di mana tadi kita lihat ya, kita di depan ada taman, di terasnya ini ada sofa dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke ruang tamu, di ruang tamu di dinding ada hiasan lukisan ya, di meja ada vas bunga dan sebagainya. Nah, itu adalah kontennya, apa yang kita lihat di dalam hostingnya tadi ya. Nah, ini berat kata tadi sebuah website itu hampir aja mirip seperti kalau kita berkunjung ke rumah teman kita. Nah, lalu berapa sih biaya kita membuat website itu ya? Jadi kalau untuk domainnya sendiri itu untuk biaya sewa selama 1 tahunnya itu adalah 100 ribuan. Itu yang berbasis .com. Sebenarnya ada lagi yang lebih murah ya daripada yang .com. Misalkan kayak .co.id ataupun yang gratis pun sebenarnya ada ya. Yang misalkan kayak .cc ya, cc seperti itu, terus ada lagi .xyz. Ya, itu yang domain-domain gratis. Cuman imbasnya otomatis orang akan tahu nih, wah ini domainnya websitenya website gratis nih ya. Ini bisa jadi apa yang dia posting di situ nggak bisa dipertanggungjawabkan, misalkan seperti itu. Jadi pastikan kalau misalkan kita untuk usaha, untuk domainnya kita pakai yang .com ya minimal, atau mungkin bisa menggunakan .co.id atau .id misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian selain domain kita juga menyewa hostingnya nih, menyewa kapasitas servernya nih. Yang paling murah ya itu untuk kapasitas 750 MB untuk selama 1 tahun itu sekitar 240.000. Itu yang paling murah. Nah, kita nggak perlu nih sewa yang besar-besar ya. 750 MB untuk sebuah website dengan tampilan landing page, di mana kita hanya menampilkan beberapa halaman dengan gambar yang mungkin tidak terlalu besar, apalagi nggak ada videonya ya, berupa artikel dan sebagainya. Kita nggak perlu domain yang besar-besar. 750 MB itu sudah lebih dari cukup ya. Kecuali kalau misalkan kita nanti nih mau menampilkan produk-produk kita sekalian, produk yang kita jual ini apa saja dan sebagainya, di mana di situ nanti banyak foto-foto yang kita masukkan ke dalam galeri ya, misalkan seperti itu ya, nanti kita bisa upgrade ya. Jadi nggak perlu kita langsung membeli yang besar, kita ambil dulu aja yang kecil sambil kita melihat nih performa dari server hostingnya nih ya. Berbeda server biasanya berbeda juga performanya ya. Jadi sambil kita cek and reset,
begitu bagus. Kalau misalkan kita butuh kapasitas yang besar, ya kita bisa upgrade. Ya, kemudian juga ada jasa web developer untuk membuat sebuah website itu ya paling murah sekitar 5 jutaan ya, 5 sampai 10 juta untuk yang berbasis toko online. Ya. Nah, kalau semisalkan kita bisa buat sendiri, ya itu kita bisa menghemat nih. Paling yang kita butuhkan hanya sewa domain dan hostingnya, terus kemudian ditambah nih ya buat beli cemilan lah ya, buat apa, kopi biar nggak ngantuk misalkan seperti itu, atau jajan ya biar nggak ngantuk sambil kita ngisi apa, membangun websitenya dan sebagainya, ngisi artikelnya. Nah, itu besar sekali yang bisa kita hemat di situ. Ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah website, pertama kita tentukan nih dulu niatnya kita membuat website itu apa. Ya. Semisalkan saya sudah ada punya usaha nih. Nah, saya mau mengenalkan apa dulu nih? Mengenalkan usaha saya atau langsung berfokus mengenalkan produk saya? Mengenalkan usaha biasanya dia nama websitenya diberi dengan nama tokonya ya, atau brand besarnya dulu ya, dimana kayak misalkan websitenya Toyota lah ya, mobil Toyota di situ yang dikenalkan di situ adalah brand besarnya yaitu adalah Toyota. Di dalamnya nanti ada beberapa varian produknya ya. Atau mungkin mau mengenalkan secara langsung produknya, jadi untuk nama websitenya nanti kita bisa langsung berfokus produknya ya. Produknya misalkan saya mau jualan teh nih ya, jualan teh wangi misalkan seperti itu ya. Nah, kita tentukan dulu nih tujuan kita membuat website itu apa, mau mengenalkan usaha kita atau mau memperkenalkan produk kita ya. Kemudian baru kita nanti menentukan nama websitenya. Nama website kita sesuaikan dengan tujuan kita tadi. Kalau tadi mau mengenalkan produk ya tadi bisa kita langsung memberi nama website kita dengan produk kita ya. Tapi kalau mau mengenalkan usaha kita, di mana nanti soalnya saya jualannya macam-macam nih, nggak cuma satu kategori aja, kategorinya macam-macam. Selain teh, nanti saya jualan di sini ada produk kopi, ada produk apa susu. Nah, kemudian nama website saya beri nama toko aja nih ya, biar nggak terkunci di salah satu produk, itu juga bisa. Jadi kemudian saya tentukan nama websitenya, kemudian baru saya beli domain dan saya daftarkan nama website saya, kemudian baru saya lanjut ke desain. Tempat beli hosting ada banyak, Domainisia, Negohoster, Rumah Web, Indo Website ya. Ada Hostinger, Web Host ya. Banyak sekali. Ya ini mirip aja nih. Kayak misalkan kita pilih kartu operator seluler ya, ada Tri, ada Telkomsel, ada apa? Ada banyak ya. Ada apa itu namanya, Indosat ya. Nah, ini sama aja. Setiap penyedia hosting ya ini mirip ya, jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Biasanya mereka masing-masing punya kelebihan sendiri, ada punya kekurangan sendiri. Yang bisa apa kalian lakukan ya, mungkin lakukan riset tadi ya. Misalkan ada kayak Domainisia itu biasanya server ability-nya ya itu bagus ya. Cuman ketika nanti misalkan ada kendala server, itu penanganannya lama, misalkan seperti itu ya. Masing-masing seperti itu ya. Ini rata-rata hampir seperti itu. Jadi nggak ada yang mana yang paling unggul atau mana yang paling jelek, sebenarnya nggak ada ya. Tinggal cocok-cocokan aja sih yang mana. Nah, kemudian dalam website itu sendiri, membangun sebuah website ada dua cara, yaitu yang pertama yaitu berbasis framework. Berbasis framework itu kalau bagi kita yang awam dalam dunia pengkodingan ya, biasanya kalau yang bisa ini yang jurusan apa, teknik informatika atau sistem informatika nih, yang mereka membangun website benar-benar dari nol, dari bahasa pemrogramannya ya. Ada yang menggunakan Laravel, CodeIgniter ya, ada JavaScript ya, PHP. Nah, itu salah satu teknik pertama ya. Cuman kalau kita nggak belajar ke sana maka susah ya. Nah, ada solusi yang paling mudah, yaitu kita bisa menggunakan versi CMS atau Content Management System, dimana sudah banyak penyedianya. Salah satunya ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal, ada OpenChart. Kalau dulu ada lagi Blogspot ya. Cuman kalau Blogspot sekarang mulai agak ditinggalkan ya, karena beberapa fitur yang untuk apa ya, kalau Blogspot itu lebih cocok kalau misalkan kita mau bikin vlog seperti itu ya, cuma bikin blog ya. Tapi kalau misalkan untuk lebih ke arah profesional, ini agak kurang ya, baik itu dari templatenya, terus kemudian fitur-fiturnya. Nah, biasanya yang kami sarankan itu ada bisa menggunakan WordPress, atau lagi kalau misalkan lebih berfokus ke jualan bisa menggunakan OpenChart ya, seperti itu.
Nah, tadi kalau misalkan kita sudah dapat nih nama websitenya, kita tinggal cari aja, kita masukkan di situ ya. Nama websitenya kita cari, kemudian di bawahnya ketika kita klik cari, nanti akan ditampilkan nih beberapa domain yang tersedia ya. Pastikan untuk statusnya dia hijau semua. Jadi kalau yang hijau itu dia statusnya tersedia atau available. Kalau sudah merah berarti sudah ada yang menggunakan. Contoh kalau semisal kita cari nih dengan menginputkan detik.com ya, detik.com itu kan sudah digunakan ya. Nah, nanti statusnya yang di detik.com ya, yang dot berbasis com, itu nanti dia statusnya pasti sudah merah. Tetapi yang lainnya available ya, semisalkan detik.xyz, detik.net atau mungkin detik.online dia masih tersedia ya. Walaupun seperti itu saya sarankan hindari. Jadi pastikan kalau bisa itu belum ada yang merah ya. Jadi benar-benar website kita ini original ya, tanpa ada plagiatnya, tanpa ada yang sudah menggunakan ya. Jadi pastikan untuk website yang kita pilih tadi dia statusnya masih tersedia semua. Nah, setelah kita pilih tadi, nanti kita tinggal pilih hostingnya di situ ya. Ada paket hosting, berbeda paket biasanya nanti tarifnya juga berbeda ya, biaya tahunannya. Ya. Ada yang apa tadi yang murah tadi biasanya ada yang 750, 1 giga, 2 giga, ada yang 3 giga ya. Ini kita sesuaikan aja, cuman untuk awal-awal sih nggak perlu yang besar. Nah, lokasi server ini juga menentukan. Ya. Maaf. Lokasi server itu adalah lokasi server dari website kita. Untuk kita yang tinggal di Indonesia ya, kalau misalkan target pasar kita itu hanya masih lokal atau kelas nasional, saya sarankan ambil yang di server Jakarta itu sudah cukup ya. Cuman minusnya kalau yang kita beli akses di server Jakarta, ketika diakses dari luar negeri itu biasanya akan ada sedikit delay di situ ya. Walaupun kita teknik jaringan internet kita itu sudah menggunakan fiber optik ya, tetap akan kerasa delay ya. Seperti yang kita tahu, jalur fiber optik yang masuk ke Indonesia itu nanti lewatnya ke Singapura dulu ya. Dari Indonesia ke Singapura baru nanti bercabang ke dua arah, baik dari sisi utara itu nanti melalui ke arah Jepang, Korea dan Cina, ke sisi selatan nanti melalui ke arah India dan ke arah Eropa ya. Jadi kalau misalkan kita ambil yang di Jakarta, orang Eropa akses, nah itu nanti akan kerasa sekali delaynya. Nah, kalau misalkan kita targetnya sudah mulai internasional ya, kita sarankan sih ambil yang di Singapura ya, yang nggak terlalu jauh dan ini cukup sentral ya. Jadi kalau diakses dari orang Cina, orang Jepang, orang Korea ini nggak terlalu jauh, diakses dari Amerika pun ya memang masih sedikit jauh, tetapi nggak terlalu jauh juga ya, masih cukup lah, biasanya sekitaran 3 detikan ya. Kalau semisal ya biasanya selisihnya sih nggak akan terasa kasat mata, cuman ketika kita menampilkan dalam website itu tadi ada konten yang besar ya, mungkin video streaming atau mungkin gambar yang resolusinya tidak kita kompres sehingga terlalu besar, nah itu biasanya baru akan ketika buka websitenya akan terasa berat ya, gambarnya loadingnya lama dan sebagainya. Nah, itu baru imbasnya berefeknya di sana ya. Kemudian ada kita atur siklus dan sebagainya. Nah, ini ada sedikit materi mengenai website itu tadi. Kemudian materi yang kedua yaitu adalah mengenai SEO-nya dulu nih. Nah, ini juga nanti sering keluar nih. Ketika diuji ya, ke dalam uji besok itu biasanya akan ditanyakan oleh asesor ya. Jadi salah satu teknik untuk mengoptimalisasi sebuah website yaitu kita bisa dengan optimalisasi secara SEO ya. SEO itu ada hubungannya dengan digital marketing ya. Terus ada teknik pencarian keywordnya ya, pencarian keyword research itu dengan Mas Joko ya kemarin tuh ya. Terus ada teknik penerapannya, jadi nanti kita akan lebih fokus untuk teknik penerapan SEO-nya ya. SEO atau Search Engine Optimization yaitu adalah upaya organik dalam meningkatkan visibilitas sebuah halaman website. Kita tadi sudah membuat website kita sudah jadi ya. Kemudian kalau semisalkan website kita itu susah ditemukan ya maka pengunjungnya pasti akan sedikit. Contohnya nih, saya memberi nama website Teh Wangi misalkan seperti itu ya, saya jualan teh nih. Nah, domainnya saya beri nama dengan Teh Wangi. Kemudian ada orang lagi cari Teh Wangi di mesin pencari ya. Mesin pencari di sini adalah Google ya. Orang mencarikan pencarian seperti itu. Nah, ketika kita website kita nggak optimalisasi ya, maka nanti website kita ya akan susah ditemukan ya. Nah, gimana caranya website kita bisa
dengan mudah kita ditemukan oleh orang lain, ya kita optimasi di situ sehingga ketika ada orang melakukan pencarian di Google, website kita itu bisa tampil di halaman pertama Google ya, atau di urutan-urutan teratas ya, sehingga akan lebih mudah website kita ditemukan dan maka secara otomatis pengunjungnya akan lebih banyak. Nah, itu di situ adalah gimana caranya kita mengoptimasi sebuah website tadi. Teknik optimasi sebenarnya ada dua, yang satu ber-SEO, yang satu SEM. SEM, Search Engine Marketing ya. Itu biasanya langsung posisinya di atas, nggak pakai lama, nggak pakai kita harus repot-repot, dia langsung posisinya di atas. Cuman dia berbayar. Ya. Dan ada label iklannya ya. Dengan cara kita mendaftarkan website kita untuk kita pasang atau kita iklankan di dalam halaman pencarian Google. Makanya kadang kalau kita mencari di Google gitu, yang di urutan atas-atas gitu ada website yang ada tulisannya iklan ya, berpromosi ya. Nah, secara otomatis dia akan di atas ya. Nah, itu cuman minusnya kita harus berbayar ya. Nah, yang versi gratis kita bisa menggunakan search engine optimization tadi ya. Walaupun posisinya tidak bisa langsung di atas, apalagi kalau misalkan dengan kata kunci yang sama, posisi kita nanti pasti akan di bawahnya, tapi nggak ada masalah ya, gratis ya, dan tidak ada label ads atau iklan. Langkah-langkah optimasi SEO ya, pertama kita riset dulu nih market kita, produk kita itu target marketnya apa ya, kemudian kata kunci yang sering digunakan oleh mereka itu apa ya, kita juga cari kompetitornya. Nah, ini di pelatihan yang mengenai riset produk ya, kemarin dengan Mas Joko biasanya sudah sampai ya, sampai kita sudah mendapatkan kata kunci yang optimal nih ya. Kalau yang di pelatihan dengan Mas Joko yang menggunakan riset atau analisa ya, kita sudah dapat kata kuncinya. Nah, kata kunci ini nanti yang akan kita tanamkan ke dalam websitenya ya. Yang riset sebenarnya hampir sama, cuman kita ambil yang menggunakan materinya Mas Joko saja. Yang penting sudah dapat kata kuncinya. Nah, nanti kata kunci itu tinggal kita tanamkan nih ya. Nah, ini penerapannya, teknik SEO on page ya. Penerapannya yaitu yang pertama, optimasi SEO itu ada dua ya. Yang pertama yaitu adalah on page, dari websitenya itu sendiri ya, atau ada di dalam websitenya. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas konten, terus juga memudahkan mesin pencari untuk melakukan relevansi website dengan kata kuncinya ya. Jadi kita tanamkan kata kunci, tetapi pastikan kata kuncinya itu sesuai juga dengan apa yang ingin kita sampaikan dalam artikel itu tadi. Tips konten ramah SEO yang pertama, fokus keyword di 100 kata pertama. Nah, kata kunci yang tadi kita mau tanamkan ke dalam sebuah website, kita tanamkan di 100 kata pertama ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar di atas ya, di atas itu juga ada linknya juga ya, atau outbound link itu bisa menggunakan backlink tadi ya. Jadi penempatan kata kunci, penempatan backlink itu kalau bisa kita tanamkan di 100 kata pertama. Karena ketika mesin pencari dia mengindeks ya, itu dia melisting ya dari website-website yang ada, itu nanti dia nggak akan mau repot-repot baca semua artikelnya. Dia biasanya cuma di beberapa di bagian awal-awal sebuah artikel aja, kemudian dimasukkan ke dalam daftar indeks mereka. Kita melakukan pencarian di Google ya, sebenarnya itu bukan hasil saat itu juga, tetapi berdasarkan hasil indexing yang sudah dilakukan oleh Google di beberapa hari sebelumnya. Berbeda dengan awal kali ketika Google dia rilis ya di tahun berapa itu. Ketika kita melakukan pencarian, Google dia akan muncul nih logo kayak loadingnya dulu nih ya, karena dia belum bisa seinstan sekarang. Kalau sekarang kan ketika kita menginputkan keyword pencarian di Google, dia langsung bisa ditampilkan kan, langsung cering, tampil sudah banyak. Nah, dia bisa menampilkan secara instan karena dia mengambil data dari data indeks mereka. Nah, makanya nanti ketika kita sudah bikin sebuah website, saya sudah bikin sebuah website nih, tetapi kok belum bisa tampil di Google ya itu butuh waktu, karena biasanya Google dia akan secara berkala melakukan indexing dari website-website yang ada, cuman tetap ada delay-nya di situ ya. Oke, maaf. Ya, jadi tetap ada delay-nya. Nah, gimana caranya tadi kita mengoptimasi biar
website kita tadi bisa terindeks, ya tadi kita tanamkan kata kuncinya di 100 kata pertama. Nah, dalam menyusun sebuah artikel ya, sebisa mungkin kita membuat tulisan-tulisannya itu enggak random ya, karena bisa juga dianggap sebagai spam. Ketika Google ini dia membaca ya, tadi memang diminta untuk memasukkan nih kata kunci di 100 kata pertama. Bukan berarti terus di 100 kata pertama tadi kita penuhi dengan kata kunci macam-macam terus sehingga susunannya aneh seperti itu ya, itu nanti akan dianggap spam. Jadi sebisa mungkin kita buat artikel yang nyaman dibaca oleh manusia sehingga nanti Google akan meloloskan artikel tersebut dan tidak dianggap spam. Nah, kejadian ini pernah terjadi oleh Google ketika awal-awal kali dulu ya, di mana orang memanfaatkan sistem indexing tadi, dia dengan menanamkan ribuan kata kunci ya di dalam artikelnya. Jadi isinya cuma kata kunci aja gitu tanpa ada artikel yang jelas. Nah, kemudian setelah Google mengetahui hal tersebut, dia melakukan pencegahan ya sehingga sistem mesin pencarinya ini sudah lebih pintar, dia bisa membedakan mana yang artikel benar-benar artikel, mana yang artikel yang istilahnya spam tadi, yang dimana di dalam artikelnya tadi hanya kata kunci aja. Nah, itu adalah sistem AI-nya dari Google-nya sendiri. Nah, Google ketika dia melakukan indexing itu dia berdasarkan 3 poin di sini. Poin yang pertama yaitu adalah URL-nya. Ya, jadi sebuah artikel yang kita buat biasanya nanti tetap ada URL-nya di bagian dalam websitenya ya. Misalkan di situ ada sentosawisata.com, kemudian di belakangnya kan ada subnya ya, sub websitenya, sub addressnya di situ pakai tour Korea Selatan murah. Nah, itu adalah URL-nya. Mesin mencari Google dia mengindeks sesuai kata kuncinya enggak nih. Tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan tour Korea. Ya, dicocokkan di bagian URL-nya. Oh, di bagian URL-nya ada nih ya kata kunci tour Koreanya. Ya, berdasarkan dari URL-nya. Kemudian berdasarkan meta title-nya. Meta title itu adalah judul ya. Judul apa? Judul artikel. Ya. Jadi yang akan diindexing oleh Google itu bukan halaman utama sebuah website yang full gambar seperti itu, tetapi adalah artikel di dalamnya. Jadi percuma kalau misalkan kita punya website tapi isinya cuma gambar-gambar aja tanpa artikel, maka nggak akan susah juga akan diindeks sama Google ya. Jadi Google itu mengindeks berdasarkan artikelnya. Ya, meta titelnya ini adalah judul dari artikelnya di situ, dicocokkan sesuai enggak dengan kata kuncinya. Oh, kata kuncinya apa? Tour Korea. Oh, ada nih. Kata kuncinya di situ ada ya. Kemudian nanti akan masuk dalam list dengan kata kunci Tour Korea. Ya, misalkan seperti itu. Di situ kita juga hati-hati ada beberapa ketentuan ya. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang tadi spam, misalkan di judul artikelnya kita tanamin banyak kata kunci, misalkan seperti itu, hati-hati. Terus juga kita bisa menggunakan nih beberapa clickbait yang juga orang sering gunakan sebagai kata kunci. Ya, contohnya ada promo nih. Orang juga nih ada orang melakukan cari, oh promo saya cari promo cari apa nih, promo apa nih, oh promo sepatu murah ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kata kunci yang juga ada clickbaitnya ya. Terus juga untuk judul, untuk meta title sebisa mungkin itu sekitaran 50 sampai 60 karakter. Kemudian yang ketiga yang dilihat oleh Google yaitu adalah meta deskripsi. Meta deskripsi ini adalah tadi ya 100 kata pertama ya, 100 kata pertama dalam sebuah artikel. Nah, di sini adalah tempat itu yang akan dibaca ya. Itulah mengapa tadi diminta untuk memasukkan ya kata kunci di 100 kata pertamanya. Nah, contoh tadi kalau menggunakan kata kunci tour Korea ya, di situ dia muncul nih, tour travel Korea. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Saya akan mencoba melakukan pencarian di situ. Sepatu anak pria. Mesin pencari ya Google tadi dia akan menampilkan nih urutan ya dari artikelnya ya, yang versi artikel ya. Kalau yang di atas biasanya sekarang sudah diisi dengan versi marketplace, yang bagian kita akan lihat di bagian artikelnya ya. Dia melihat dari bagian URL-nya dulu, yang URL-nya itu adalah di bagian atas. Ada nggak kesesuaian dengan kata kuncinya ya.
Untuk yang di versi atas yang Shopee ini dia yang sesuai hanya di bagian anaknya, tetapi ada ya. Kemudian di metanya yang meta apa titelnya ya, di situ juga ada kata kunci yang kesesuaian, yaitu adalah sepatu anak ya. Kemudian di bagian artikelnya yang di bawah yaitu juga ada di situ untuk kata kuncinya, yaitu adalah anak yang cocok ya. Kemudian di bawahnya lagi artikel yang kedua, di situ juga ada kata kunci yang sesuai sepatu anak ya. Terus di bagian meta titelnya juga ada kata kunci yang sesuai, yaitu adalah sepatu anak. Kemudian di bagian artikel di meta deskripsinya dia juga mencari kesesuaian nih ya. Ini dia mentranslate ya, ada di situ ada sepatu anak laki-laki atau sepatu anak pria ya. Terus juga semisalkan kita cari nih kata kunci yang lain, saya mau mencari tips ya, merawat sepeda. Nah, nanti Google juga akan menampilkan nih berdasarkan kata kuncinya tadi. Dia melihat dari 3 poin. Yang poin pertama URL tadi ya, merawat sepeda. Oh, ada kesesuaian dengan kata kuncinya ya. Kemudian dari judulnya, judul artikelnya yaitu juga dia mencari kesesuaian ya, ada merawat sepeda. Kemudian di bawahnya dia juga akan mencari kata kuncinya, yaitu juga sama, merawat sepeda. Nah, ketika ada kecocokan di situ, nanti ketika ada orang menggunakan pencarian dengan kata kunci tersebut, maka Google bisa langsung menampilkannya. Ya. Itulah kenapa kalau bisa nanti kita membuat sebuah artikel, kita pastikan untuk ini poinnya tadi kita tanam itu ya kata kuncinya seperti itu. Oke. Nah, terus juga kita bisa berdasarkan menggunakan gambar ya. Seperti tadi orang juga kadang melakukan pencarian berdasarkan gambar. Dimana kalau yang utamanya tadi kan dia berupa artikel ya. Ada juga pencarian yang langsung fokus ke gambarnya. Nah, kita juga bisa nih menanamkan kata kunci di gambarnya. Yang pertama, gambar jangan terlalu besar ya. Pastikan ukurannya di bawah 100 kilobyte. Kita bisa kompres, di situ ada banyak layanan kompres gambar ya, misalkan ada OptiPNG, I love AMG atau Kraken ya. Terus kemudian nama file dari gambarnya tadi kita rename juga sesuai dengan kata kunci yang kita ingin tanamkan ya di dalam gambarnya tadi. Nah, itu juga kita bisa yang mengoptimasi gambar, sehingga ketika ada orang melakukan pencarian gambar di Google, maka produk kita akan bisa tampil ya sesuai dengan kata kuncinya. Seperti itu. Nah, kemudian teknik penerapan SEO yang kedua yaitu adalah teknik off page ya. Berbeda dengan on page ya, on page tadi adalah optimasi dari dalam, off page itu adalah optimasi dari luar ya. Jadi dari luar websitenya, nggak ada kaitannya dengan websitenya sebenarnya ya. Off page yaitu langkah optimasi SEO yang dilakukan dari luar website ya. Bagaimana pendapat pengunjung mengenai website di luar kendali pemilik website biasanya. Contohnya gimana? Misalkan nih, kalau dulu kan masih banyak nih ada orang yang suka nempel stiker ya, di mana di stikernya itu tertulis halaman sebuah website ya. Nah, itu adalah salah satu teknik optimasi website. Kita mengenalkan website kita dari luar, baik itu tadi berupa tulisan ya, kita sebar atau kita tempel di dalam pamflet atau brosur, di mana di situ kita tampilkan nih nama website kita ya, atau kita bikin postingan di media sosial, kemudian di bagian captionnya kita tulisi alamat dari website kita. Nah, itu adalah beberapa teknik optimasi website kita secara off page ya. Nah, SEO off page ini dia memberikan kontribusi yang cukup besar ternyata ya. Jadi kalau misalkan pengunjung website kita itu ada 100 orang, biasanya rata-rata 50% ke atas itu pengunjung dari luar malahan, bukan dari SEO secara on page-nya ya. Karena apa? Karena sekarang kita bersaing secara SEO itu biasanya agak berat ya. Nah, salah satu cara yang bisa kita optimasikan juga dari secara off page tadi. Kita bikin postingan di Instagram, kita bikin konten di Reel atau di TikTok ya, dimana di situ nanti kita juga akan melampirkan website kita ya dengan clickbait konten kita tadi ya, sehingga nanti orang yang melihat konten kita dia mau mengunjungi website kita. Nah, kuncinya di situ ya. Itu adalah teknik SEO secara on page dan off page. Ini yang 2 poin ini yang biasanya sering ditanyai oleh asesor besok ya. Jadi nanti kalian bisa membedakan ya, bisa menjelaskan
teknik SEO ya, yang secara on page itu gimana, yang secara off page itu gimana, termasuk juga optimasinya ya. Contohnya ya, kalau SEO on page tadi kita bisa optimasi dari 3 poin tadi ya, baik itu dari URL-nya, dari judul artikelnya, dan juga di 100 kata pertama dalam artikelnya. Ini yang on page ya. Kalau yang off page ya tadi kita bisa melakukan share ya, men-share alamat website kita, baik itu kita tempel ya, tempel di apa tadi ya, berupa stiker, atau mungkin kita bikin konten di media sosial di mana melampirkan di situ alamat website kita dan sebagainya ya. Itu adalah teknik SEO, teknik SEO. Nah, teknik SEO ini yang juga sering ditanyakan oleh asesor. Nah, kemudian kita baru lanjut langsung untuk di poin di websitenya ya. Jadi kalau kalian sudah punya website ya, kalau yang belum punya nanti bisa dilihat di materinya lagi untuk teknik membangun websitenya. Oke, sebentar ini saya login dulu. Oh ya, ketika kalian membuat sebuah akun WordPress ya, pastikan kalian menggunakan akses internet yang berbeda dengan teman kalian ya. Jadi biasanya ketika kalian membuat akun secara barengan nih dengan koneksi yang sama, biasanya nanti akan ada kendala ya. Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil mendaftar, nanti kalian akan masuk ke halaman dashboard seperti ini ya. Jadi nanti masuk ke dalam dashboard. Nah, dashboard di sini ini adalah halaman yang hanya bisa diakses oleh pemilik dari websitenya ya. Kemudian pastikan untuk website kita ya itu nanti status coming soon-nya dia sudah hilang ya, atau website kita sudah bisa diakses oleh orang lain. Jadi ketika kita mendaftarkan WordPress kita, nanti kan kita diminta nih untuk memberi nama website kita ya. Nah, pastikan website kita sudah bisa diakses oleh orang lain. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan new incognito ya. Kemudian kita masukkan alamat yang kita buat tadi. Contoh kalau punya saya adalah hijab muslim dan WordPress. Bener gak? Oh sebentar, ada yang salah. Jadi pastikan artikel kalian nanti sudah bisa diakses oleh orang lain ya. Kalau sudah bisa diakses dia statusnya seperti ini. Tapi kalau ketika kita coba akses seperti ini tulisannya kok masih coming soon ya, atau masih tulisannya segera hadir, pastikan untuk website kalian nanti sudah di launch ya. Nah, agar websitenya bisa dikunjungi orang, caranya gampang ya. Kita klik dulu view site ya. Nah, nanti biasanya di atas tombol di tengah-tengah nih, di atas ini ya, di bagian tengah itu nanti ada tombol tulisannya launch ya, launch site atau luncurkan website ya. Jadi kalau itu sudah hilang, itu tandanya website kita sudah bisa diakses ya. Caranya gampang, tadi kita cek aja nih, coba alamat website ya dicoba dikunjungi nih ya. Misalkan di sini tadi ya saya coba copy, kemudian akses dari menggunakan incognito window ya, kemudian saya coba kunjungi. Kalau sudah bisa diakses seperti ini berarti website kita tadi sudah launching atau sudah bisa diakses oleh orang lain ya. Jadi pastikan sudah bisa dilihat, karena apa, kalau belum bisa diakses berarti nanti asesor juga susah nih buat menilai apakah website kita sudah benar atau belum ya. Untuk temanya sendiri bebas ya, jadi nggak ada ketentuan temanya harus menggunakan tema ini, kalian silahkan buat uh, sekreasinya sendiri ya. Oke, nah
untuk memposting sebuah artikel ya, kita bisa masuk ke menu post ya, di mana menu post di sini adalah menu untuk membuat kita postingan. Kalau yang versi bahasa Indonesia dia biasanya tulisannya POS ya, post. Tapi kalau versi bahasa Inggris dia tulisannya post seperti ini. Nah, nanti akan muncul nih list artikel yang sudah kita pernah buat. Nah, kalau misalkan websitenya masih kosongan ya nanti biasanya artikelnya baru ada satu ya, biasanya bawaan tema atau malah bahkan mungkin masih kosongan ya. Nah, kita bisa menambahkan postingan baru dengan mengakses add post di sini atau post baru ya. Nah, nanti akan masuk ke menu tampilan di mana kita bisa menambahkan artikel ya, artikel di dalam sebuah website. Nah, nanti tampilannya dia seperti ini. Di bagian atas adalah add title, itu adalah untuk judulnya, judul artikel tadi. Nah, sebisa mungkin judul artikel itu juga ada kata kunci yang kita targetkan ya. Kemudian yang di bawahnya nanti untuk bagian isi dari artikelnya. Nah, untuk membuat artikel ya, mungkin bagi kita yang belum terbiasa menulis ya, menulis panjang lebar dan sebagainya, kalian boleh menggunakan ChatGPT atau menggunakan AI yang lain untuk membuatkan artikel nih. Contohnya di sini saya akan menggunakan ChatGPT ya, untuk saya minta membantu saya membuatkan artikel ya. Oke, di sini saya menggunakan prompt, buatkan saya artikel mengenai, nah ini tadi contoh saya jualan apa, teh wangi ya, mengenai teh wangi dan manfaatnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita sekalian nih apa tugasnya dia tadi suruh ngapain aja nih artikelnya ya. Artikelnya tadi diminta untuk ya, ada kata kunci ini nanti kita masukkan secara manual ya, menggunakan kaidah AIDA ya. Nah, ini kita tambahkan nih di sini. Artikel dibuat sesuai dengan kaidah AIDA ya. Artikel tadi juga ada catatan bahwa artikelnya harus minimal 100 100 kata ya. Terdiri dari, misalkan di sini saya minta aja sekalian 400 kata ya, misalkan seperti itu. Nah, kita coba kirim promptnya. Nah, tidak sudah dapatnya. Nah, artikelnya secara otomatis dia sudah dibuat sesuai dengan kaidah AIDA. Maaf. Dimana di bagian atasnya tentu itu adalah attentionnya ya, attentionnya, kemudian ada interestnya, kemudian ada desire-nya, dan juga di bagian bawah yaitu adalah actionnya ya. Jadi tunggu apa lagi, mulai hari ini Anda dengan secangkir teh wangi berikan aroma bawah. Nah, ini adalah actionnya ya. Atau misalkan promptnya sekalian nih mau kita tambahkan juga nih 400 kata ya, dengan action ya, menghubungi nomor WhatsApp, misalkan nomornya yaitu adalah 0851 sekian, atau kunjungi marketplace kami. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini tinggal kita copy aja. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya. Bagi kita mungkin yang belum terbiasa membuat teks panjang lebar ya, nah kita bisa memanfaatkan teknologi di situ untuk membantu kita memasarkan ya, baik itu tadi produk kita atau usaha kita ya, seperti itu. Nah, nanti di bagian actionnya otomatis dia sudah nih tertarik mencoba teh wangi ya, hubungi kami sekarang di nomor websitenya WhatsApp, kemudian atau bisa mengunjungi marketplace kami ya.
kita tinggal copy aja nih ya. Nah, untuk judulnya nanti kita ambil di sini. Ya, cuman di judulnya di sini dia belum membahas mengenai kata kunci yang saya minta, yaitu ada teh wanginya ya, karena dia di sini titik dua di sini. Mungkin nanti saya sesuaikan untuk judulnya. Ya, teh wangi di sini adalah sebenarnya nama produk ya, contohnya misal seperti itu. Oke. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang bagian bawahnya tinggal saya kopikan lagi untuk saya tanamkan di bagian selanjutnya. Ya, artikelnya sudah jadi ya, sudah siap. Tinggal tadi biar konten menarik mungkin kita tambahi di atasnya ya, di bawah judul kita tambahi artikel di situ. Kita tambahi gambar ya. Saya enter satu, kemudian dia nanti muncul opsi kosong seperti ini, kita bisa klik tambahkan di situ, kita bisa tambahkan gambar ya. Gambar untuk artikel kalian boleh cari di Google ya, ada banyak, cari aja yang sesuai dengan produk kalian ya. Atau kalau misalkan kalian punya foto produk kalian sendiri ya, kalian bisa menggunakan foto produknya. Tapi karena ini untuk latihan, kalian menggunakan gambar yang ada di Google pun sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman kalau kalian sudah bergerak dalam bidang profesional, hati-hati menggunakan gambar yang ada di internet ya, karena bisa bentrokan dengan copyright dan sebagainya. Kalau misalkan kalian sudah dapat gambarnya, kalian bisa unduh ya, kalian simpan gambarnya. Atau kalau mau kalian copy paste langsung juga bisa ya, copy image, kemudian kalian paste di bagian sini. Itu juga bisa, jadi memanfaatkan copy paste ya, kalau misalkan mungkin kalian repot, wah harus ngunduh dulu dan sebagainya, tinggal bisa copy paste ya. Cuman tadi ya, kalau misalkan kalian sudah bergerak dalam bidang profesional, pastikan menggunakan gambar kalian sendiri. Jangan sampai ada kendala nanti masalah copyright dan sebagainya. Ini saya buat di center, terus mungkin gambarnya biar nggak terlalu besar, saya juga akan perkecil sedikit. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini artikelnya sudah siap, tinggal kita menambahkan beberapa tugas tadi yang kurang ya. Kita diminta untuk menambahkan kata kunci. Nah, kata kuncinya, yang dua kata kunci ini kita tinggal kopikan aja nih. Dari dua kata di sini kita kopikan, kemudian kita tambahkan di 100 kata pertama atau di paragraf pertamanya. Contoh saya tambahkan aja di sini ya. Biar gak aneh, diawali dengan kata-kata penghubung ya. Kunjungi juga website ini, misalkan seperti itu ya. Kalian nanti tinggal menanamkan kata kunci yang diminta tadi di artikel kalian di paragraf pertama atau di 100 kata pertama. Kemudian tadi diminta juga kita untuk menambahkan backlinknya ke website utama LSPTD ya. Jadi kita cari dulu ya, LSPTD. LSPTD itu adalah LSP digital ya, jadi yang dia di atas ini ya. Kalian tinggal copy aja nih addressnya, lspdigital.id, kalian bisa kopikan. Nah, menanamkan backlinknya ke dalam kata kuncinya tadi. Jadi kalian blok dulu untuk teksnya, yang kata kuncinya 2 tadi seperti ini, kalian blok dulu. Kemudian kalian tautkan bisa menggunakan link di sini yang gambarnya kayak mata rantai ya. Nah, kalian klik link di situ. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pastekan aja alamatnya. Atau kalau misalkan kalian mau ketik manual juga bisa. lspdigital.id ya.
nanti di bawahnya dia sudah muncul ya opsinya, tinggal kita klik. Nah, maka sudah langsung menjadi sebuah backlink. Backlink adalah link yang ditanamkan ke dalam sebuah artikel atau sebuah website yang mengarah ke website lain. Ya, itu adalah backlink. Jadi ketika linknya ini diakses, ya, nanti artikelnya itu diakses. Misalkan di sini saya klik previewnya dulu. Ini adalah contoh preview dari artikelnya. Ya. Nah, ketika ada orang ngeklik nih linknya nih, dia nanti langsung tembusnya ke website yang lain. Nah, itu adalah backlink. Jadi kadang kalau misalkan ditanyai backlink itu apa sih? Ya, backlink adalah link yang ditanamkan ke dalam sebuah artikel atau website, di mana ketika link tadi diklik, ya, itu akan mengarah ke website atau ke alamat yang lain. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang backlinknya. Kemudian tugasnya lagi lolos plagiarisme ya. Oh, nanti kita akan cek di bagian terakhir atau kita cek sekarang juga bisa. Untuk mengecek plagiarisme ada banyak tools sebenarnya. Plagiarisme cek. Ada banyak tool, ada Grammarly, Paraphrasers, Duplicate Checker. Kalau saya biasanya menggunakan yang Duplicate Checker ya. Sebenarnya bebas mau menggunakan apa tool yang mana. Tapi kalau bisa sih bisa menampilkan skor persentasenya ya. Jadi nanti biasanya itu juga dilihat oleh asesor. Sebuah website dinyatakan dia lolos plagiat ketika dia skor originalnya di atas 80 atau skor plagiatnya dia di bawah dari 20%. Ya. Caranya ngecek itu kita tinggal kopikan aja artikelnya ya. Kita bisa kopikan, kemudian kita cek di sini. Kita pastekan di sini, kemudian scroll ke bawah. Ya, ada apa? Captcha. Tunggu sebentar. Coba saya reload dulu ya sebentar ya. Tekan ulang. Oh ya, di sini juga kita bisa melihat nih berapa banyak karakter, berapa banyak kata nih ya. Di sini sudah kelihatan nih total kata-kata yaitu adalah 272 kata ya. Dan ini sudah lebih dari yang diminta tadi ya, yang diminta minimal adalah 100 kata ya. Yang di sini sudah terpenuhi. Oke, kita cek lagi. Oke, setelah itu kita tinggal klik periksa plagiarisme. Oke, nanti kita tinggal tunggu dia masih scoring. Ya. Ya, dia lagi scoring di situ. Nah, di sini ada skornya ya. Skor di sini adalah yang sebelah kiri itu adalah skor plagiat ya. Dia di sini sudah kebaca plagiat 6%, yang skor uniknya itu 17% ya. Jadi dianggap lolos tadi kalau misalkan skor plagiatnya dia di bawah 20% atau skor uniknya dia di atas 80%. Jadi pastikan artikel kita tadi untuk skor plagiarismenya rendah. Kalau misalkan skor plagiarismenya tinggi, nanti kalian tinggal bikin prompt baru aja di ChatGPT. Cuman biasanya kalau ChatGPT dia membuatkan sebuah artikel, dia pasti skornya sudah tinggi-tinggi sih. Ya ini buat istilahnya cross check aja ya. Dia skor uniknya sudah 50%, dia masih memproses. Sudah 72% hasil akhir ya. Skor unik 89%, skor plagiatnya 11%. Nah ini masih aman ya. Oke, ini kita tunggu dulu sampai dia finishing ya. Yang ini nanti jangan ditutup dulu karena ini nanti perlu kita screenshot juga ya untuk kita lampirkan ke dalam tugas yang dikumpulkan. Saya kembali dulu ke artikel. Ini artikelnya berarti sudah oke nih ya. Skornya sudah oke, tinggal kita klik publish ya di pojok kanan. Nah, ini kita tinggal klik publish, nanti dia akan muncul opsi seperti ini. Abaikan aja, kita tinggal klik publish lagi.
dia sudah selesai ya. Nah, tinggal kita bikin ambil screenshot ya. Jadi untuk pengumpulan tugasnya nanti berupa screenshotan ya. Kalian bisa menggunakan Word dulu. Baru nanti setelah itu kalian buat dalam bentuk PDF untuk kalian lampirkan ke dalam tugas. Di sini saya beri nama tugas optimasi bisnis. Nah, artikelnya tadi ya kita diminta untuk membuat 3 artikel. Jadi lampiran screenshotnya nanti ketiga artikelnya. Oke, ya. Jadi ini artikel yang pertama dulu kita lampirkan dulu untuk screenshotnya. Ya, sebentar, saya ambil screenshotnya. Kalian bisa menggunakan full screen atau menggunakan area screenshot juga boleh. Di sini saya menggunakan area screenshot ya, Win Shift plus S, atau kalian full screen juga nggak ada masalah. Di sini saya ambil screenshotnya sekian. Kemudian saya lampirkan di artikel yang pertama ya, kalian melampirkan artikelnya. Kemudian yang kedua, setelah artikelnya nanti kalian lampirkan juga skor dari plagiarismenya, pengecekan plagiarismenya ya. Nah, ini kalian screenshot juga, kalian lampirkan di situ. Nah, di dalam Word-nya tadi ya. Jadi artikel, screenshot artikel, screenshot dari skor plagiarismenya, kemudian yang di bawahnya adalah alamat dari artikelnya ya. Alamat dari artikelnya kalian bisa dapatkan di sebelah kanan di situ, yaitu tinggal kalian copy, kemudian kalian masukkan ke dalam Word-nya, paste, kemudian enter. Nah, sudah ada ya. Ini baru satu artikel, jadi nanti kalian membuat 3 artikel ya. Pengumpulan tugasnya seperti ini. Screenshot pertama adalah screenshot dari artikelnya, screenshot kedua adalah skor dari plagiarismenya, yang ketiga adalah linknya ya, masing-masing seperti itu. Nah, terus kalau sudah kalian bisa back lagi ke halaman. Nah, kalau misalkan waduh tadi saya sudah terlanjur saya close sih, terus gimana caranya? Nah, kalian tinggal open lagi aja ya. Kalian open lagi, nanti kalian bisa dapatkan untuk screenshotnya ya. Atau kalau misalkan kalian mau dapatkan linknya, tadi kalian bisa menemukan juga tombol linknya di situ ya. Atau kalau mau mendapatkan linknya tadi dari sini itu ada share atau copy link ya. Kalau screenshot kalian bisa open dulu aja. Kalau mau mendapatkan linknya kalian bisa mendapatkan dari sini, copy link di sini ya, copy link, copy, terus tinggal dipastekan ke dalam Word-nya ya. Jadi itu tadi kalian menampilkan membuat 3 artikel. Artikelnya bebas, kalian boleh memanfaatkan ChatGPT. Yang penting tadi poinnya di dalam artikelnya harus sudah ada kata kuncinya, kata kunci yang diminta tadi ya, ada kata kuncinya di dalam. Terus juga ada backlinknya ya, ada backlinknya kita tanamkan ke dalam kata kuncinya. Kemudian kata kuncinya tadi kita letakkannya di 100 kata pertama atau di paragraf pertama ya, seperti ini. Itu poinnya. Poin yang kedua, panjang dari artikelnya itu tadi minimal 100 kata ya. Kemudian dia harus ada sesuai dengan kaidah AIDA di situ, di mana ada attention, interest, share, terus kemudian yang paling penting kelihatan juga di situ ada actionnya ya. Actionnya harus orang sudah baca artikel ya, oh bagus nih, oh manfaatnya ternyata banyak nih, terus setelah itu harus ngapain gitu kan. Nah, dilengkapi dengan di bagian actionnya tadi ya, bisa menghubungi WhatsApp untuk order atau misalkan mengunjungi marketplace-nya. Nah, ini adalah bagian actionnya ya. Jadi itu poin-poinnya. Terus juga tadi ada skor plagiarismenya tadi sudah kita tambahkan ya di situ.
ada 3 artikel itu aja. Nah, kemudian biasanya juga ada yang ditanyakan untuk beberapa asesor, dia menanyakan mengenai tema tampilan depannya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian websitenya ya, ini adalah tampilannya, dia beberapa asesor dia menanyakan untuk merubah ya. Jadi temanya pertama sudah settingan dari tema yang kita buat ya, berdasarkan tema yang kita pilih, terus tiba-tiba asesor coba temanya untuk halaman utamanya, homepage-nya dibuat dengan menampilkan artikel di situ ya. Nah, maksudnya kenapa asesor menanyakan seperti itu tuh menguji kalian bahwa kalian benar-benar menguasai websitenya ya, atau menguasai WordPress-nya adalah milik kalian sendiri, kalian bangun sendiri, bukan punya orang lain, seperti itu ya. Selain itu biasanya asesor juga melihat nih tanggal postingan artikelnya ya. Tanggalnya kalau bisa tanggal baru ya, jangan tanggal lama. Kalau tanggal lama biasanya itu nanti menjadi pertanyaan oleh asesor. Jadi jangan gunakan artikel lama kalian. WordPress-nya nggak masalah kalian menggunakan WordPress lama, tetapi untuk tanggal postingannya kalian pastikan baru. Kalau misalkan tanggal postingan lama ya, misalkan dulu kalian pernah dapat tugas membuat artikel di WordPress dan sebagainya, kalian tinggal kirimkan seperti itu nanti malah jadi pertanyaan oleh asesor. Jadi pastikan untuk tanggal artikelnya juga tanggal artikel baru ya, karena itu nanti malah jadi pertanyaan jebakan oleh asesor nih. Loh, ini websitenya siapa nih? Seperti itu dan macam-macam ya. Jadi pastikan tanggal artikelnya adalah tanggal artikel baru. Terus juga nanti kadang kalian diminta untuk merubah tampilan dari website kalian ya. Yang nanti kalian bisa rubah-rubah ya dari websitenya. Yang merubahnya biasanya kita bisa melalui menu page di situ, atau menu halaman, atau menu laman ya kalau menggunakan versi bahasa Indonesia ya kalau nggak salah. Ya nanti di situ ada beberapa halaman dari website kita. Nah, yang diminta biasanya untuk yang di halaman home ya, yang halaman utamanya tadi. Nah, kita bisa edit ya, kita edit sedikit. Biasanya tergantung permintaan dari asesornya nih. Cuman biasanya asesor dia meminta menambahkan postingan artikel kita sehingga bisa tampil di halaman utamanya. Nah, untuk menambahkan itu kita bisa klik aja nih tadi ya, kita masuk ke menu home-nya dulu tadi, kemudian kita klik tambah di sini. Ya. Di sini ada beberapa komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam artikel, ke dalam website kita ya. Kemudian kita tinggal pilih yang menggunakan pattern atau pattern. Nah, kita cari di situ artikel, sebentar, blog post ya. Nanti blog post di sini ada banyak pilihan nih. Kita komponennya tampilannya seperti apa ya. Ini contohnya di situ sudah termasuk gambarnya ya. Ini yang di gambar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah judulnya, yang ini gambar plus judul ya. Terus atau mungkin yang dia tampilan yang lain ya, itu ada banyak. Kalian tinggal pilih aja. Kemudian semisalkan nih saya mau menambahkan yang komponen yang ini nih ya. Nah, ini tinggal saya klik, dia nanti sudah otomatis nambah. Tinggal kita atur nih posisinya ya. Ini kan kita tutup dulu. Untuk mengatur posisinya nih, kita klik dulu medianya atau komponennya tadi yang kita tambahkan, kita tinggal geser aja nih ke atas ya. Kita geser paling atas biar nanti bisa kelihatan oleh asesor ya. Sebentar. Nah, ini yang gesernya nih, satu sedikit-sedikit nih ya. Kita tinggal klik, geser ke atas, atau kalau misalkan ini kita bisa klik tanda panah atas ya, kita geser terus ke atas ya, selesai ya. Biasanya ada asesor yang menanyakan seperti itu, coba untuk home kamu ditampilkan artikel-artikel yang kamu buat. Nah ya, caranya tadi sebentar, ini saya save dulu. Kita masuk ke menu page ya, di situ nanti akan kelihatan page punya kita ya. Nah, kita edit yang di bagian utamanya kita nih ya, kita bisa menu edit atau masuk menu home ya, kita klik sekali. Nah, nanti kita tinggal menambahkan komponen yang diminta oleh asesor tadi, baru kemudian kita tinggal atur ya posisinya biar bisa di atas ya. Biasanya sih seperti itu. Terus kalau yang
soal materi yang tadi biasanya itu berupa pertanyaan lesan ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di materinya tadi juga sudah ada di website saya di yang di mana di website Kampus Digital ya. Biasanya itu tadi yang ditanyakan mengenai SEO, apa sih bedanya SEO dan SEM ya. SEO itu optimasinya caranya gimana ya. Di situ tadi ada dua ya, yang secara on page dan secara off page ya. Terus kalian mungkin ada juga pertanyaan beri contoh untuk SEO on page ya, ngoptimalisasinya gimana ya. Ya tadi kita menanamkan kata kunci di 3 poin. Yang pertama di judul artikel. Nah kalau yang WordPress itu kebetulan kalau WordPress untuk setiap artikelnya itu nanti URL-nya sudah sesuai dengan judul. Jadi kita sudah nggak perlu repot-repot lagi ya untuk ngedit URL-nya, kecuali untuk website yang kita buat sendiri, kita custom. Ya. Contoh di sini, misalkan saya copy link ya. Nah, saya pastekan di sini misalkan. Nah, URL-nya yang di WordPress ya, itu sudah sesuai dengan judulnya. Secara otomatis kalau judul kita tambah dengan kata kunci di di URL-nya sudah ada kata kuncinya ya. Nah, selain URL, terus judul artikelnya, terus juga 100 kata pertamanya. Terus yang selanjutnya yang off page, optimalisasinya gimana ya, tadi kita men-share alamat website kita, alamat domain kita ke postingan semisalkan media sosial, atau minta orang untuk men-share artikel ya. Ketika kita punya rekanan sama-sama penulis ya, nanti minta tolong dong untuk di backlink ke website saya tadi. Nah misalkan seperti itu. Oke, nah untuk materinya sampai situ. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo sebelum saya tutup. Izin bertanya, Pak. Bertanya, Boleh, Mas. silakan. Satu-satu. Siapa dulu nih? Silakan. Itu artikelnya satu objek, berarti bikin 3 artikel. Maksudnya satu toko atau gimana ya? Oke, setiap satu orang membuat 3 artikel ya. Artikelnya bebas, tapi kalau bisa judulnya beda-beda. Contoh kalau yang di artikel pertama, saya tadi membahas mengenai manfaat dari produk saya ya. Terus artikel kedua semisalkan menggunakan tema yang lain. Contohnya tips menyimpan teh sehingga mungkin tehnya dia nggak cepat apek atau misalkan gimana ya. Terus teknik ketiga adalah teknik penyajian ya. Jadi judulnya berbeda-beda, bebas. Yang penting 3 artikel dalam artian berbeda-beda itu nggak duplikat ya. Bolehlah membahas mengenai apa saja, yang penting ada kaitannya dengan produk yang kita buat tadi. Jadi ada 3 artikel ya. Jadi termasuk nanti untuk pelaporan di tugasnya ya. Ini juga tiga ya. Ini artikel pertama untuk screenshotnya, artikel pertama untuk skor plagiarisme, artikel pertama untuk URL-nya. Kemudian di bawahnya nanti pastean lagi screenshot dari artikel kedua. Ya, di mana di situ ada skor plagiarismenya juga. Kemudian ada URL-nya juga untuk yang artikel kedua. Di bawahnya lagi ya, baru yang artikel ketiga ya. Jadi bentuk pengumpulannya seperti ini. Oke, seperti itu. Jelas? Kalau untuk cek plagiarismenya tadi gimana ya, Pak? Oke, untuk ngecek plagiarismenya kalian tinggal kopikan dulu isi dari artikel yang kalian buat ya. Oke, sebentar, artikelnya. Nah, kalian tinggal copy aja nih artikelnya ya. Isi artikelnya aja. Sebenarnya kalau judul nanti biasanya skornya lumayan tinggi. Bentar, belum bisa screenshot semua. Atau misalkan saya screenshot dari tampilan ininya dari luar aja, biar bisa saya blok semua teksnya. Kalian tinggal copy semua teksnya ya. Kemudian kalian bisa menggunakan website, kalau saya menggunakan biasanya Duplichecker ya, Duplichecker. Atau kalian mau menggunakan tool buat mengecek plagiarisme yang lain juga banyak, ada Paraphrase, terus juga ada yang lain. Cuman pastikan kalau ada yang bisa menampilkan persentase ya, jadi biar lebih mudah
ketika kita dalam meyakinkan asesor misalkan menjadi pertanyaan ya. Nah ini saya menggunakan dupli checker ya, dupli checker itu di googling kalian juga bisa, terus nanti tinggal pastekan di sini yang artikelnya tadi yang kalian copy ya. Kemudian kalian scroll di sini, kalian juga bisa lihat di situ, pastikan untuk katanya dia di atas 100, kemudian captchanya. Nah kemudian baru setelah itu kalian cek plagiarisme, nanti akan muncul scoring ya, tunggu sampai selesai. Setelah selesai nanti tinggal kalian screenshot, nanti tampilan screenshotnya dia seperti ini tadi ya, seperti itu untuk yang ngecek duplikatnya tadi seperti itu. Oke, yang lain silakan. Oke. Ada yang lain mau bertanya? Silakan. Mas mau bertanya. Boleh. Jadi kan ini kan aku kan pakai produkku sih, baru sih aku lagi coba-coba jual produk digital gitu kan. Nah itu tuh berarti bikin artikelnya itu terkait produk digital itu Iya, tiga-tiganya. iya, betul. Oke, agak sulit ya kalau Iya. produk digital. Produknya apa? Itu bikin kayak template-template untuk mewarnai atau template sheet gitu. Template sheet mewarnai untuk anak atau Ya, pada usia? mewarnai untuk anak. Ah, bisa aja mungkin yang tema artikelnya nih, manfaat ya, manfaat anak dikenalkan dengan seni, misalkan seperti itu, dengan Oke, teknik mewarnai kan banyak tuh ya. Dan oke, dengan oke. memanfaatkan ya, nggak harus langsung fokus ke produk kita, tetapi yang ada kaitannya dengan produk kita. Tinggal kata kuncinya apa nih, orang kalau misalkan mencari sheet mewarnai, orang biasanya mencari dengan kata apa? Ini semisalkan template gratis untukmu ya, untuk anak ya, template gratis mewarnai untuk anak misalkan seperti itu ya kan. Kata kunci yang kita targetkan itu template gratisnya tadi ya. Ada orang mencari ini kadang, saya mau cari gambar-gambar gratis buat biar saya bisa print misalkan seperti itu ya, nanti buat anak saya, biasanya kan itu kata kunci yang memancing. Nah tidak ada salahnya di artikel nanti kita lengkapi dengan beberapa yang gratis, mana yang berbayar ya, misalkan seperti itu. Yaitu kalau arah kedepannya sih arahnya ke situ. Seperti Oke, itu. Mas. Makasih, Mas. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Kak, Ya, izin mau tanya. silakan. Untuk tadi yang nambahin apa LSP itu bagaimana ya Pak? Oke. Pas ngapus Mana? artikel itu loh. Ya, menambahkan backlink ya. Jadi untuk menambahkan backlink, kita tinggal ini copy blok dulu ya. Kalau bisa backlink ya, biasanya nanti asesor memintanya tuh backlink ditanamkan di dalam kata kuncinya. Jadi kita blok dulu ya kata kuncinya. Sebentar ini. Ya. Contoh nih, saya mau tanamkan di kata yang lain ya, biar yang belum ada backlinknya. Contoh saya ambil di kata aroma bunga. Aroma bunga ini kan sebelumnya dia hanya berupa teks biasa ya. Nah, saya mau tanamkan backlink di kata aroma bunga. Ya, saya tinggal blok seperti ini untuk teksnya. Kemudian saya klik di sini yang hitam yang kayak mata rantai ya. Yang kayak mata rantai di sini, ketika kita arahkan dia tulisannya statusnya link. Saya tinggal klik di situ. Nah, kemudian saya tinggal inputkan atau saya masukkan alamat dari website yang diminta. Websitenya LSPTD tadi adalah lspdigital.id. Nah, setelah kita masukkan nih URL atau alamatnya tadi di sini, nanti di bawahnya dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita klik aja sekali. Nah, setelah kita klik, nanti dia sudah berubah menjadi backlink. Ya, caranya seperti itu. Atau kalau misalkan lupa ya, kalian tinggal ketikkan aja di Google LSPTD. Nanti akan muncul ya yang di atas nih, lspdigital.id. Nanti kalian tinggal tanamkan aja tadi ya blok teksnya. Setelah kita blok, nanti kita pilih opsi menambahkan atau menautkan link ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini tadi. Salah. Tadi
tadi belum saya copy ya. Nah, caranya sih simpel tadi seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, yang lain silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, intinya untuk yang tugas artikel itu biasanya dalam bentuk portofolio ya. Jadi kita menampilkan bahwa kita sudah kompeten dalam membuat atau kita sudah bisa membuat website seperti itu, dimana dengan ketentuan yang tadi kita diminta. Oleh karena itu biar dalam bentuk tugasnya ya kita menampilkan portofolio kita dari screenshot dari gambarnya, terus hasil skor plagiarismenya sama URL-nya. Nah ini URL ini juga kadang asesor nanti ngecek juga apakah benar yang di screenshot itu adalah artikelnya, linknya sesuai ya seperti itu. Tapi biasanya ketika yang menjadi pertanyaan asesor biasanya lebih ke mungkin ada sedikit pertanyaan praktek ya, ketika diuji oleh asesor praktek gimana sih tadi menautkan backlink ya, itu juga kadang tadi asesor ada yang menanyakan. Tapi yang biasanya paling sering itu ketika kita diminta memodifikasi website kita tadi ya, kita sudah bikin sesuai dengan tema yang kita pilih, terus tiba-tiba asesor minta nih coba di artikel halaman utama websitenya tadi ditampilkan artikel yang kita buat tadi ya. Caranya tadi kita tinggal edit aja di bagian halaman utamanya, kemudian kita tinggal menambahkan komponennya ya. Menambahkan komponen yang diminta oleh asesor ya. Kita tinggal klik plus di sini, nanti ada beberapa nih, ini ada blok. Misalkan kita mau menambah komponen-komponen kecil atau berupa pattern itu biasanya sudah berupa template khusus ya. Nah kita bisa ambil yang versi blog ya, blog post atau postingan ya. Nah di situ nanti ada temanya ya, kita bisa klik sekali atau kita menggunakan klik geser. Ini saya ambil yang ini, misalkan saya klik geser, saya taruh di bagian atas ya, di bawah judul biar langsung kelihatan sama asesornya. Ini Pak sudah jadi ya. Jadi saya sudah menambahkan di halaman utamanya dengan artikel yang saya buat ya. Ya, caranya seperti itu nanti. Itu tapi jarang sih, ini pertanyaan-pertanyaan random, ada yang mungkin ditanyain sama oleh asesor, ada yang enggak ya. Cuman ini buat jaga-jaga aja, kalau misalkan asesor tadi menanyakan ya kalian bisa melakukannya ya. Cuman tadi biasanya yang menjadi poin itu yang sering itu adalah tanggal posting artikelnya. Soalnya di tahun batch sebelumnya ada nih yang menggunakan artikel lama mereka ya, artikel lama mungkin entah kenapa nggak mau bikin atau gimana, terus angger dia menggunakan screenshot artikel yang dia sudah pernah buat ya. Tapi akhirnya menjadi pertanyaan oleh asesor, kenapa kok tanggalnya malah postingannya tanggal 2012 gitu, padahal kan tugasnya baru. Nah kemudian setelah dicek lah barulah kelihatan di situ belum sesuai dengan ketentuan ya, akhirnya diminta revisi oleh asesor seperti itu ya. Jadi kalau bisa benar-benar artikelnya kalian buat ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan sebelum saya tutup. Mungkin cukup dulu deh Mas. Oke ya, silakan nanti untuk tugasnya dikerjakan. Oh ya, ini juga yang masih sering saya mengingatkan lagi, pastikan untuk alamat WordPress-nya sudah bisa dikunjungi ya. Jadi bukan statusnya coming soon atau segera hadir ya. Jadi pastikan kalian nanti bisa copy paste alamat URL website kalian, kemudian kalian coba akses bisa enggak ya. Jangan sampai enggak bisa, karena nanti ketika enggak bisa nanti asesor belum bisa menilai tugas kalian. Oke, itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Batas waktu pengumpulannya kalau bisa sih besok pagi ya, atau mungkin soalnya waktunya kalian uji tanggal 24 ya. Jadi kalau misalkan sebelum tanggal 24 itu kalian sudah mengerjakan, itu mungkin masih bisa sempat kalau ada salah nanti masih ada waktu untuk revisi ya. Jangan dimepet-mepetkan ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nanti biar bisa segera direvisi, sehingga ketika di hari H nanti kalian sudah clear, sudah tinggal uji aja. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Tita. Mbak Tita, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria untuk materi hari ini. Eh, Cukup banyak ya yang di-spill untuk beberapa pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh asesor. Memang yang paling sering mungkin nanti di backlink itu sudah pasti ditanyakan. Kemudian eh, apa Mas biasanya tadi ya? Ada beberapa itu ya. Nah, ini ada permintaan khusus dari Mas Satria untuk deadline pengumpulan tugas. Dari Mas Satria menghimbau untuk kalau bisa pagi ya. Tapi kemarin kita sudah sepakat untuk maksimal 4 jam sebelum sesi itu, Mas. Ya, maksudnya gini Mbak, jadi kalau bisa semakin cepat semakin bagus. Maksudnya kalau ada kesalahan biar bisa segera diinfokan untuk revisi ya. Soalnya takutnya nanti kalau misalkan masih ada kesalahan sampai hari H nanti malah terkendala saat uji ya, Oke, seperti itu. oke. Makasih Mas Satria. Untuk tugasnya bisa diselesaikan, kemudian disubmit pada Google Classroom. Insya Allah nanti ketemu dengan Mas Satria lagi untuk materi konten marketing. Semoga nanti lancar semua. Untuk link presensi sudah saya share di chat box. Tadi kita belum sesi dokumentasi. Minta tolong untuk open cam semuanya. Saya ambil sesi dokumentasi dulu. Boleh berikan pose terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. 3 kali ya. Ini juga sebagai bahan cross check saya untuk rekap tren sesi kehadiran. Ada beberapa yang agak miss datanya. 1, 2. Oke, 1 kali lagi. Ada 3 slide ya. Oke, untuk presensi boleh diisi. Saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih Mas Satria untuk materinya. Website ini cukup ini ya, menarik. Selamat malam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.